Podcast. Oh, mama. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam siaran Caper Podcast bersama saya Nazmi Hasir ZA MCAP. Selawat berserta salam, mari kita sama-sama panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Caper, bertemu lagi bersama saya dalam siaran Caper Podcast. Hari ini kita akan membahas tentang perizinan pembunuhan SKP dan perizinan SIP. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh satu perempuan cantik, ibu cantik ya. Ibu sudah hadir di tengah kita, Ibu Insinyur Rita Hayati ST, dan juga saya juga ditemani oleh Bapak Nur Hidayat MCAP. Beliau Wakil Ketua Bidang OKK DPD PPNI Biren. Selamat sore Bu Rita. Sore. Sebelumnya saya perkenalkan sedikit dulu sahabat Caper. Bu Rita ini lahir di Biren Bu ya? Siap. Di 31 Desember 75. 75. Berarti sekarang kurang lebih berapa Bu? 49 tahun, Pak. 45 Bu ya? 49, Pak. 49 hampir 50 Bu ya? Saya- Masih muda sekali ya sahabat Caper nampaknya ya. Sudah Dan jelita. Pak Nur juga sudah sering ya sahabat Caper hadir di Caper Podcast untuk memberikan informasi dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sedikit informasi juga sahabat Caper tentang Bu Rita bahwa beliau ini pernah di PUPR juga Bu ya. Siap. Ibu basicnya di Teknik satunya sipil. Teknik sipil Bu ya. Iya. Sekarang sudah di DPMPTSP. DPSP. Apa itu Bu DPSP? DPMPTSP itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan satu pintu. Ya, kalau dulu orang mengenalnya Dinas Perizinan, Pak. Dinas perizinan. Berarti ada ini juga Bu ya. Skala perizinan sama Ibu berarti Bu ya. Siap. Nah, Ibu, ini hari ini karena ada beberapa sejawat dari profesi perawat, jadi sering menanyakan tentang pembunuhan. Kalau perawat itu sendiri bukan Ibu tahu bahwa ada SIP, surat izin, dan ada surat izin kerja juga, dan ada SKP. Nah, tentunya ini menjadi satu pertanyaan bagi baik itu kawan yang sudah selesai dengan masa aktifnya, dan ada yang baru selesai pendidikan mau ngurus SIP. Nah, untuk pengurusan SIP itu sendiri apa sih Bu persyaratannya yang harus dipenuhi oleh teman-teman sejawat kita? Susah nggak kira-kira? Baik, boleh langsung saya tanggapi, Pak ya. Boleh. Jadi ini saya juga harus membuka konsep karena berbeda kasus. Kalau ada yang baru, ada yang berpanjangan segala Iya, macam. iya. Nah, ada yang memang tidak pernah bekerja. Jadi semenjak ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi itu cuma satu pengurusan SIP namanya, surat izin praktek. Nah, biarpun itu terhadap semua izin, nakes namit. Nakes namet. Jadi ini ada permohonan izin ini sebenarnya informasi ini sudah pernah di saat ini diberlakukan, itu sudah kami share ke seluruh pimpinan rumah sakit, baik itu swasta ataupun Fauzia, dan juga pernah kami share ke Dinas Kesehatan. Itu dalam bentuk sosialisasi atau? Bukan, karena kita juga tidak pernah diajak sosialisasi, Pak. Terakhir kemarin di Batam itu yang memang undangan dari Kemenkes, itu sosialisasi terakhir mengenai undang-undang ini, yang diundang itu Dinas Kesehatan dan DPMPTSP terkait izin. Nah, jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru sih Pak, cuman yang tidak berlaku lagi kan rekom dari organisasi profesi. Iya, sekarang ada lagi. Itu tidak ada lagi. Nah, ini dapat kami sampaikan bahwa ini ada permohonan penerbitan SIP. Nah, yang pertama, ini permohonan untuk yang pertama kali. Yang pertama sekali. Yang pertama kali urus. Itu cuma diminta STR dan surat keterangan tempat praktik. STR. Iya. Nah, bagi kawan-kawan yang belum punya STR, itu apakah tahapannya berbeda lagi? Enggak. Dia baru lulus, misalkan lulus Hukum nih kan, dapat Serkom gitu kan, bisa nggak langsung ngurus ke SIP dia?
itu kan persyaratan Pak. Persyaratan. Persyaratannya memang harus diminta STR dan tempat praktek. Mungkin Bapak tahu juga STR itu apa fungsinya? Mereka keluar STR itu untuk apa? Nah, jadi Kemenkes tentunya ini kan mempersyaratkan ini kan dengan segala pertimbangan. Nah, masa kita mau bawa mobil kita tidak diuji drive dulu untuk Ya, kan betul. itu seperti itu. Ibarat nasi Bu ya gitu. Itu kan STR-nya kan ada diminta Serkom kalau nggak salah. Serkom, ya betul Bu. Ya, kalau di Nah, STR itu ini diminta pertanyaan sedikit Bu mengenai Serkom. Nah, Serkom itu ada masa aktifnya nggak Bu? Ada. Itu Ada. kalau undang-undang, kami juga di sana juga seperti saya sampaikan tadi bahwa Serkom itu ada masa aktifnya sesuai dengan Permenkes nomor 161 garing Menkes garing 1 Romawi tahun 2010 tentang registrasi tenaga kesehatan. Pada pasal 10 ayat 3 disebutkan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku selama 5 tahun dan dapat dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya. Kapan? Bu, berarti yang sudah mati Serkomnya harus ikut hukum lagi Bu ya? Nah, ini kan permasalahan banyak Ya, yang banyak tidak punya kawan-kawan yang Serkom. sudah selesai hukum tidak ke tahap melanjut pengurusan STR. Jadi seperti ini Pak, kalau kami melihat sebenarnya ini kan bukan ranah kami untuk Ya, ya. persyaratan ini memang dari Kemenkes. Iya, ya. Nah, jadi dapat kami sampaikan sedikit begini, bahwa diminta sertifikat kompetensi itu di saat pemohon ini tidak pernah memiliki SIP pertama, belum pernah memiliki SIP, surat izin prakteknya belum pernah. Nah, kemudian dia 5 tahun tidak pernah bekerja setelah tamat kuliah misalnya. Tamat kuliah. Maksudnya. Nah, itu yang diminta sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi. Biarpun dia sudah punya STR, tapi konotasinya seperti Bapak sampaikan tadi, kok dia baru keluar kan otomatis STR dulu dia. Ya. Nah, tapi STR itu kan sekarang seumur hidup. Cuman untuk izin tetap dibatasi masa lakunya 5 tahun. 5 tahun. Nah, nanti mungkin Bapak dari PPNI bisa melakukan sharing. Ini juga kami sering sharing juga ini ke Pak Ketua PPNI. Saya sampaikan ini bahwa ini persyaratannya Pak ini aja yang dilihat. Nah, jadi seperti ini bahwa di saat 5 tahun dia tidak bekerja, belum pernah bekerja, di atas 5 tahun ya Pak, di atas 5 tahun, itu tetap diminta sertifikat kompetensi biarpun dia sudah punya STR. Karena apa? Penjelasan dari Kemenkes terakhir bahwa di 5 tahun itu dia tidak pernah bekerja. Bagaimana ilmu dia terhadap kompetensi yang dia miliki itu. Makanya harus ada uji kompetensi kembali. Biarpun dia STR-nya seumur hidup sekarang. Nah, kenapa Serkom tidak diperpanjang? Mungkin karena STR seumur hidup. Jadi kan nggak diminta lagi Serkomnya. Nah, tapi kalau memang dia sudah punya SIP, pernah punya SIP, tidak lebih dari 5 tahun itu masih ada, itu tidak diminta Serkomnya Pak. Karena dianggap dia masih punya kompetensi untuk melakukan pekerjaan dia. Oke Bu, saya kunci sedikit. Berarti bagi kawan-kawan yang sudah punya STR tapi tidak mengurus SIP, belum mengurus SIP sampai saat ini, saat ketika mengurus SIP itu diminta Serkom lagi. Bukan Pak. STR. Bukan, maksud saya dia mengurus SIP posisinya seperti apa? Karena ini ada penjelasannya. Ada 6 poin ini. Permohonan penerbitan SIP ini ada 6 poin kategori dia. Ya. Apakah itu yang pertama kali? Kalau pertama kali dia cuma perlu STR dan surat keterangan tempat praktik. Nah, yang kedua untuk permohonan pertama kali dengan STR yang berlaku seumur hidup bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah lulus kurang dari 5 tahun itu sama persyaratannya, cuma diminta STR dan tempat praktik juga. Tempat praktik. Nah, tapi yang di atas 5 tahun biarpun sudah punya STR tapi 5 tahun dia baru SIP pertama dan belum pernah bekerja, itu harus diminta sertifikat kompetensi. Dan ini disampaikan di sini diperoleh setelah mengikuti pemenuhan kompetensi yang disediakan oleh Kemenkes berkoordinasi dengan kolegium dan atau penyelenggara pendidikan. Ini yang saya sampaikan ini bukan peraturan DPMPTSP Pak. Tapi langsung Undang-Undang nomor 17 tahun 23 tentang kesehatan. Memang dari sana. Nah, ini juga disampaikan lagi di bawah. Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki STR sudah terbit dan masa lakunya sebelum undang-undang ini yang berlaku seumur hidup. Kalau dia mau perpanjang, kalau perpanjang dia bawa SIP pertama. bawa SIP pertama SIP dulu. pertama dan bukti kecukupan SKP.
Kecukupan SKP. Nah, bukti kecukupan SKP itu kan cuma dilampirkan buktinya ke kami. Lakukan bukti kami bahwa ini sudah cukup. Dan kami sekarang dikasih akses untuk membuka SIS-DMK. Akun Satu Sehat Bu ya? Bukan? Iya, SIS-DMK. Jadi di situ nakes A dengan nomor NIK-nya ini sekian-sekian itu SKP tercukupi atau tidak. Nah, jadi itu diakses oleh akses dari Kementerian Kesehatan. Nah, jadi kalau memang itu kadang-kadang jaringannya itu mereka kan pernah ngeprint, itu bisa dibawa sebagai bukti ke kami cukup atau tidak. Tapi buktinya ada dan scan barcode yang kita kan ada barcode-nya itu Pak. Iya. Nah, kita scan barcode-nya biasa keluar dia datanya. Nah, berarti Bu yang mengenai tadi mengulang lagi kepada yang tadi itu untuk Serkom itu kalau habis dari 5 tahun ini harus ikut ulang ya? Bukan, ini kasusnya untuk apa dulu coba? Harus jelas kasusnya dulu. Karena ada Serkom yang tidak diminta. Karena apa? Dia sudah punya SIP, tidak diminta Serkom. Di saat dia tidak, yang perlu Serkom itu Pak di sini, dia sudah 5 tahun tidak Bekerja. punya SIP dan belum pernah bekerja. Ini contoh seperti Bu bilang Di atas tadi, 5 tahun. belum punya SIP dan belum bekerja selama 5 tahun. Di atas 5 tahun Di ya atas Pak. 5 tahun. Misalnya dia tamat 2010 misalnya. Dia tiba-tiba mau urus SIP di 2024 ini. Iya. Dia kan udah 14 tahun ini. Iya. Nah, itu harus ada pemenuhan bukti kompetensi dia. Biarpun dia Dipenuhi melalui apa? SKP tadi? bukan Serkom, Pak. Serkom berarti ikut ulang lagi. Iya, itu sudah kan Serkom ini sertifikat kompetensi. Maksudnya sesuai dengan arahan Kemenkes bahwa kompetensi dia itu dia sudah 14 tahun tamat. Nah, di saat dia bekerja korelasi ilmu dia itu masih sesuai enggak? Itu yang paham yang disampaikan di sana. Secara rasional ya. Secara contohnya garis besar gini Pak, misalnya Bapak buat SIM, SIM berlaku 5 tahun ataupun seumur hidup lah. Nah, di saat Bapak tidak pernah bawa kendaraan sudah 5 tahun, itu kan SIM tidak berlaku lagi sebenarnya. Biarpun Bapak udah pernah punya SIM, itu yang Serkom ya, bukan SIP, Serkomnya. Misalnya kompetensi kita untuk melakukan kegiatan, melakukan aktivitas di bidang yang kita lakukan itu masih punya nggak kompetensi kita? Apalagi kan ilmu kesehatan update terus ya Pak. Nah, Semua ilmu saya rasa seperti itu. Tetap diminta kompetensi kita. ini Pak Nur, menurut Pak Nur pemahamannya mengenai untuk Serkom ini ada nggak jalur? Maksudnya tadi berita menyampaikan bahwa harus ikut ulang. Apakah sama jalurnya, Bu? Pak, untuk ikut ulang itu memang kayak baru selesai pendidikan ikut UKOM lagi atau memang ada, kita tahu bahwa ada UKOM Retaker Pak ya? Ada UKOM Retaker namanya. Oke, terima kasih Pak Ajir, Bu Rita. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami, Bu. Jadi mungkin sedikit kita kilas balik Pak Ajir dari 2013 sampai dengan 2021. Jadi kemarin itu DPP PPNI Pusat sudah mendata teman-teman kita yang memang belum lulus UKOM atau memang dia punya UKOM, punya sertifikat kompetensi tapi tidak memperpanjang izin. Maksudnya tidak melaksanakan pelayanan, dia tidak pernah melaksanakan pelayanan sehingga dia waktu dia mengurus izin dia terhambat. Nah, itu ada sekitar kurang lebih 4.000 sekian lah, tapi masih di bawah 5.000. Itu di seluruh Indonesia Pak? Seluruh Indonesia. Iya. Jadi kita kemarin itu ada surat memang dalam bentuk Google Form itu diberikan untuk mendata tersebut. Jadi dari hasil pendataan itu sudah ada sekitar 4.644 anggota PMPIN yang belum mengikuti uji kompetensi atau belum lulus. Dan ini nggak tahu kemana ngikutnya dia. Ini masalahnya gini Bu, kalau yang baru tamat itu dia mengikuti uji kompetensinya tuh di kampus. Kebetulan Pak Haji dosen ya. Sama pihak kampus. Iya. Jadi sekarang yang dia belum lulus uji kompetensi. Jadi uji kompetensi itu Bu nggak serta-merta lulus juga Bu. Ada yang ikut berulang dan dia tidak lulus. 2-3 kali. Jadi sebelum keluarnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 itu semua ranah pengurusan itu kan masih di organisasi profesi. Jadi organisasi profesi
pernah menginisiasi untuk mengadakan namanya retaker. Percepatan lah Bu, semacam percepatan untuk pengurusan itu. Ternyata sesudah dilakukan itu pun masih ada juga teman-teman di lapangan ya sekitar 4.600 ini yang memang belum lulus. Jadi ini menjadi masalah memang. Dan ini terakhir dapat informasi dari DPP PPNI itu PPNI sudah bersurat kepada Ketua Konsil Tenaga Kesehatan masih tanggal 4 November tentang kejelasan nasib teman-teman ini. Cuma kita kan masih menunggu update berita terbarunya Bu, bagaimana nasib teman-teman yang memang tidak bisa mengurus surat izin praktek. Dan yang Ibu katakan tadi benar, karena regulasi ini berubah dan kewenangan OP pun, organisasi profesi pun sudah berubah. Di kewenangan organisasi profesi sudah berpindah dari OP ke Depkes. Dalam hal ini melalui aplikasi SDMK Satu Sehat. Dan aplikasi SDMK Satu Sehat ini terkoneksi juga dengan sistem informasi SDMK Satu Sehat milik institusi, baik itu di rumah sakit maupun di dinas kesehatan. Jadi ada satu kasus Bu yang menarik. Jadi teman-teman ada yang ingin mengurus, dia merasa di aplikasi dia di Satu Sehat dia itu dia sudah cukup nih, sudah mengikuti pembelajaran sudah cukup. Dan dia di waktu sebelumnya dia sudah ngecek nih sudah cukup. Ternyata dia waktu mengurus dia cek lagi nggak tercukupi. Ini kan jadi masalah juga nih. Kok bisa demikian Pak? Ya, ternyata mungkin salah satunya mungkin perlu adanya sinkronisasi. Jadi gini Pak Ajir, kalau kita punya aplikasi, saya mau bilang gini ya, digital ini kadang-kadang bagi kita ini masih hal yang baru. Walaupun kita sudah biasa dengan media sosial, tapi untuk Satu Sehat yang begini mungkin teman-teman sudah sekali masuk ya sudah tidak pernah mengupdate. Itu termasuk saya kemarin loh. Jadi nggak update datanya. Jadi ternyata dia perlu update data yang namanya sinkronisasi. Jadi sinkronisasi itu kembali mengupdate data biar dia bisa diakses oleh SISDMK tadi yang punya institusi. Dan kebetulan SISDMK ini diberikan akses kepada dinas satu atap ini, satu perizinan ini. Itu permasalahannya di situ mungkin Pak Ajir. Mungkin kita ke depan perlu mensosialisasikan juga kepada teman-teman untuk sinkronisasi ini. Sinkronisasi akun Satu Sehat ke SISDMK. Kalau dia memang tidak bisa mensinkronkan pun dia harus menghubungi operator yang ada di dinas kesehatan dan rumah sakit Bu. Kalau kita ada dua. Kalau yang rumah sakit rumah sakit umum itu memang ada di rumah sakit. Tapi kalau yang rumah sakit swasta mungkin ke dinas kesehatan. Ya gitu Pak Bayi. Mungkin masalahnya ini yang disampaikan oleh teman-teman ini kita masih menunggu update dari DPP bagaimana tanggapan dari Ketua Konsil Tenaga Kesehatan tentang hal ini. Nah, Bu Rita, tadi untuk pengurusan SIP, Bu katakan bahwa ada SCR dan pemenuhan SKP. Nah, Itu untuk perpanjangan. Perpanjangan, Pak. Iya. Untuk pengurusan awal, apakah ada pengurusan awal lebih mudah, lengkap lagi? Nah, mungkin bisa menyebutkan berkas-berkas yang bisa disiapkan oleh kawan-kawan untuk pengurusan awal. Iya. Jadi kalau memang seperti saya sampaikan di awal tadi, untuk yang permohonan SIP pertama kali Pak, pertama kali itu cuma diminta SCR dan surat keterangan tempat praktik. Surat keterangan tempat praktek 2 Bu ya. Itu yang dipersyaratkan. Tapi kalau kita untuk keluar itu kan ada, kalau kami kan ada SOP di Si Cantik Pak ya. Di upload Musa Cantik itu ada, nanti bisa dilihat kalau di web Si Cantik itu ada pertama yang pastinya surat permohonan yang bermaterai 10.000 yang ditujukan kepada Bupati Biren, CQ Kepala DPMPTSP Kabupaten Biren, kemudian surat keterangan tempat praktik tadi, kemudian ada pas foto layar merah ukuran 4x6 2 lembar, karena itu nanti yang ditempel di surat izinnya. Kemudian STR, STR, terus KTP permohonan, ijazah yang dilegalisir terbaru. Karena apa? Kadang-kadang KTP dengan ijazah itu dan berbeda, STR itu tempat lahir beda, tanggal lahir beda. Nah, jadi kami tetap melihat kepada ijazah. Tidak melihat KTP atau lainnya, tetap di ijazah karena ijazah yang continue dia. Nah, jadi misalnya ijazah kalau mau diubah kan harus dari SD, SMP, SMA. Tapi kalau KTP mungkin kalau salah bisa ke Capil ya. Tapi kita tetap lihat data yang di ijazah Pak. Makanya kita minta ijazah yang legalisir. Yang terbaru. Kemudian uji kompetensi bagi yang tadi tidak pernah bekerja di atas 5 tahun.
Kemudian SKP bagi yang perpanjang. SKP. Kemudian SKP itu ada ketentuan berapa? Nah, SKP itu ada di Kemenkes, Pak. Kalau untuk perawat berapa, untuk dokter spesialis berapa, untuk tenaga Ada apoteker ketentuannya, berapa, Bu, ya? ada ketentuannya itu di Permenkes 17 Undang-Undang 17 tahun 2023. Kemudian untuk yang misalnya pengajuan SIP kedua, Iya. dia bawa SIP pertama aja. Begitu juga kalau misalnya kan untuk yang dokter bisa 3 ya. Iya. SIP ketiga dia bawa SIP pertama dan kedua. Masa laku SIP ketiga itu sama nanti dengan masa laku SIP pertama atau kedua. Itu ya. Nah, satu lagi Bu Rita. Mm-mm. Ada SIP, ada SIK. Beda nggak keduanya di prosesnya? Nah, kalau sekarang semenjak undang-undang itu cuma SIP Pak satu. Surat SIP. izin praktek. Tidak ada lagi SIK. SIK nggak ada lagi? Tidak berarti? ada. Berarti sudah dihapuskan. Itu kan dulu surat izin kerja istilahnya. Iya, iya. Sekarang kan sudah SIP, surat izin praktik semua. Sudah dipraktek. Untuk nakes namet satu SIP. Berarti nggak ada lagi berarti Bu SIK-nya. Tidak ada. Kemudian untuk syarat-syarat pembunuhan SKP itu sendiri Bu, ada nggak ketentuan misalkan ini kawan-kawan pernah ada juga yang mengatakan bahwa sekarang untuk setahun itu dibatasi menjadi 5 misalkan nggak boleh. Kalau dulu kan kawan-kawan begitu mengurus perpanjangan langsung kejar-kejaran sama SKP misalkan 25. Kalau dulu 25 Pak Noel. Sekarang sudah 50. Apakah ada ketentuan khusus Bu misalkan ini nggak boleh sekali store 50 tahun ini, harus ada per step-stepnya setahun 5. Ada nggak ketentuan-ketentuan seperti itu? Ada. Kalau untuk pemenuhan SKP itu bukan kewenangan PPSP Pak. Karena kita Nggak, cuma mungkin gini Bu, ada peraturan-peraturan yang mungkin memang haruskan ini nggak boleh sekalian. Mungkin setahun harus 5 store-nya, tahun kedua 5 tahun. enggak, kalau kami tetap melihat kalau Jumlah diminta- kecukupannya, Bu. jumlah kecukupannya. Masalah misalnya tentang syarat pemenuhan Bagaimana SKP itu prosesnya? apa, itu bukan kewenangan PPSP karena itu emang di Kementerian Kesehatan. Seperti apa? Mereka kadang-kadang seperti ada saya dengar tadi bahwa mungkin dengan adanya bakti sosial dia mungkin terpenuhi SKP-nya sekian. Nah, itu kan aturan dari kesehatan, bukan aturan dari DPPDSP juga. Mungkin dari Pak Ya. Nur ada yang ditambahkan Pak? Benar yang Ibu Rita katakan. Jadi dinas perizinan itu diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk kita mengurus izin dan semua izin ya Bu, bukan hanya izin kita. Tapi kewenangan untuk menentukan besaran pemenuhan SKP itu memang ada di Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Di kemarin ada satu edaran dari kementerian yang mengeluarkan ketentuan tersebut, termasuk salah satunya seperti Ibu Rita katakan tadi benar, namet dan nakes itu beda-beda Pak. Karena hari ini perawat ya 50 kita ya, Pak? 50 untuk 5 tahun Pak. Ya. Untuk 5 tahun, 5 tahun, prosesnya 5 tahun. itu boleh di akhir atau memang ada step by stepnya Pak? Kalau yang saya pahami dari hasil Zoom kemarin dengan kementerian itu setahun itu 20% Pak. Setahun 20%. Dan itu dibagi dengan 3 ranah. 3 ranah. Ranah pembelajaran, pelayanan, ada ranah pembelajaran dan ranah pengabdian. Jadi ranah pelayanan ini dihitung lagi dia Pak, harus 45%. Jadi teman-teman di lapangan juga selama ini mungkin ada yang salah persepsi untuk hal ini. Jadi mereka mengikuti pembelajaran melalui Zoom tuh Pak. Kadang-kadang udah sampai 50. 50 ini belum mencukupi karena dia belum adanya ranah pelayanan tadi. Nah, dan yang menariknya sekarang, kalau dulu sebelum Undang-Undang 17 ini ranah untuk pelayanan itu hanya khusus untuk klinis Pak. Tapi kalau saya pahami dengan edaran terbaru ini, layanan ini bisa untuk 4 jenjang karir perawat, perawat peneliti, perawat pendidik, perawat manajer dan perawat klinis. Contoh saya di administrasi sekarang di Komite Mutu. Itu kegiatan saya selama melakukan pelayanan administrasi itu diakui sebagai SKP. Berarti masih banyak kawan-kawan sekarang yang di pelayanan punya kesempatan Pak Nur? Ya, pastinya. Dan saya takutkan gini, begitu mereka akan mengurus izin, ternyata tidak tercukupi dari ranah ini. Dan Bu Rita itu bukan di Bu Rita, itu di Bisa kita. jadi yang Pak Nur katakan tadi ketika dilihat di SDMK-nya 5 sudah mencukupi, tiba-tiba tidak tercukupi mungkin. Iya. Karena di SDMK itu maka saya katakan kita harus update SDMK itu paling enggak 1 minggu sekali, 2 minggu sekali lah. Karena di SDMK itu tetap pengembangan fiturnya itu terus ya. Tadi ada fitur pembelajaran satu sehat, ada fitur tentang malah kemarin baru masuk ada saya lihat terkejut saya ada fitur uji kompetensi.
Nah, berarti bisa aja mungkin uji kompetensi dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan terakreditasi melalui akun Satu Sehat. Jadi ini akun-akun terintegrasi, Pak. Jadi kita nggak bisa ngurus mana lagi, semua sistem aplikasi yang terkait dengan pelayanan kesehatan mungkin akan terdata di Satu Sehat. Nah, Pak Nur, tadi Pak Nur menyebutkan bisa dari pelayanan. Ya. Dari pelayanan. Bagaimana proses teman-teman sejawat untuk bisa mendapatkan SKP dari pelayanan? Nah, itu mungkin dari surat edaran tersebut mungkin kita akan memberikan sosialisasi secara rinci lagi, Pak. Dia akan dirincikan ya. Jadi satu SKP itu berapa besaran asuhan, misalnya kalau di perawat kan namanya asuhan keperawatan, atau dia bisa melakukan misalnya seperti Tridharma perguruan tinggi, Pak, yang sister dikti sister mendikbud itu kan bisa aja dari dia melakukan pembelajaran tatap muka dengan mahasiswa sekian SKP itu sudah itu, Pak. Dan ini masih baru, Pak, makanya mungkin kita belum sempat sosialisasi ke teman-teman. Ini surat edaran masih baru. Dan ini informasi baru sebetulnya bagi teman sejawat untuk memudahkan, Pak Nur ya. Kadang-kadang kita kan gini bingung karena aplikasi ini masih baru dan ini terkait dengan digital dan perubahan regulasi itu terlalu cepat. Saya rasa itu, Pak. Dan ini memang menghambat dalam hal teknis administrasi pelayanan kita di lapangan. Nah, tapi ya mau tidak mau ya kita harus ikut aturan. Suka tidak suka kita harus update, Pak. Ya, sebenarnya kan ini pertama kali diluncurkan ini di Banda Aceh, teringat saya waktu itu ada Dinas Kesehatan dan ikut Pak Muali. Itu tahun 2023 di November kalau nggak salah. Nah, dan kami sendiri waktu itu belum dibekali. Kita cuma belajar dari undang-undang itu kita pelajari tentang khusus perizinan, Pak ya. Kita tidak pelajari yang lain. Kemudian di awal tahun 2024 itu sudah ada daerah yang memberlakukan undang-undang tersebut. Pemenuhan SKP. Cuman kami pernah menyampaikan itu kami beri tenggang waktu itu 2 bulan, Pak. Jadi kami tidak berlaku di 1 Januari, kami berlaku di 1 Maret. Kenapa? Memang semua daerah itu harus memperlakukan itu. Jadi kita kasih waktu 2 bulan untuk penyesuaian kemarin tuh. Ya, dan saya juga sampaikan, ini selalu menyampaikan kepada ini mohon maaf kalau memang saya sampaikan kepada pimpinan rumah sakit karena saya nggak punya nomor, nggak mungkin saya WA ke semua orang ini kan. Jadi ke stakeholdernya aja saya sampaikan, mungkin beliau bisa sampaikan ke grup bahwa jika ingin mengurus izin atau perpanjangan izin, ini yang sering perpanjangan ya Pak, perpanjangan izin, itu dilihat kapan expirednya, matinya itu. Karena jangan hari itu mati, hari itu diurus Pak. Karena kendala dengan tadi kita melihat lagi sistemnya, kadang-kadang si Cantik ini juga punya Kominfo, bukan punya kita Pak. Jadi kadang-kadang macet. Nah jadi saya sampaikan 2 bulan sebelum itu izinnya expired, itu sudah mulai dibuat pengurusan. Jadi kalau ada yang tidak lengkap pun dalam waktu 2 bulan ada itu waktu mungkin ada tengah waktu untuk dia memenuhi persyaratan. Jangan hari itu mati, hari itu diurus. Jadi itu selalu saya sampaikan, Pak. Saya ada bukti WA-nya saya sampaikan kepada semua. Berarti kewajibannya di institusi, Bu ya, bukan di profesi ya, bukan di OP-nya ya. Enggak, karena saya kan ini kan terkait dengan ini kan tidak ada lagi organisasi profesi sebenarnya. Dan pun ke Pak Mirza, saya pernah juga WA, kalau ada Zoom terkait ini saya WA juga. Nah, jadi mungkin organisasi profesi yang sekarang mungkin tidak diberi mah lagi untuk hal ini, dulu kan harus ada rekom dari PPNI untuk perawat. Nah, jadi mungkin ada satu langkah seperti apa menyampaikan kepada pimpinan tertinggi di sana bahwa untuk mengkoordinir ini kan harus ada organisasi. Ya, untuk biarpun itu tidak diminta lagi nantinya persyaratannya. Kan orang kita kalau emang nggak perlu nggak usah diminta, kan itu sebenarnya. Tapi kalau begitu perlu baru cari dia apanya gimana, seperti yang menjadi beban itu Bu, maksudnya di saat ada permasalahan seharusnya ke organisasi profesi, seharusnya seperti Ibu Rita katakan tadi, setiap informasi kan sudah masuk ke institusi, ke rumah sakit, ke dinas kesehatan. Seharusnya ya seperti Bu Rita katakan tadi, 3 bulan atau 5 bulan sebelum itu sudah di warning bahwa ini sudah mau mati loh, kamu sudah mau mati loh. Kalau kita di PPNI kan gitu loh Bu. Kita 6 bulan sebelum itu sudah kita hubungi yang bersangkutan. Masih dihubungi dari kita suruh persiapkan syarat-syaratnya kan. Ya itu yang menjadi kendala selama ini Pak Ajir. Salah satunya adalah mungkin regulasi yang berubah terlalu cepat, pemakaian akses digitalisasi tadi dan pemahaman dari teman-teman itu ya. Karena sosialisasi sering Bu. Kalau di Departemen Kesehatan tuh hampir tiap hari ada berita Zoominar itu. Ya mungkin dari kita sendiri lah Pak. Ya karena dengan regulasi terbaru ini sebenarnya
individu nakes ini yang harus aktif. Kalau dulu mungkin bisa didampingi oleh OP melalui rekomendasi. Tapi sekarang itu sudah menjadi kewajiban pribadi. Ya, seperti update satu sehat itu kan Update satu person itu yang ditanya. Iya, individu Tidak, masing-masing. individu masing-masing. Ya susahnya kalau satu sehatnya dipegang oleh teman yang lain, Bu, ini yang susah. Jadi kadang-kadang ada di kita tuh dia kadang-kadang emailnya nggak tahu lagi, passwordnya ternyata sama siapa buat? Oh sama si A ya. Jadi ya kadang-kadang yang ini yang susahnya, Bu. Jadi kan ini istilahnya mau tidak mau, suka tidak suka, kita kan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi untuk mungkin selama ini kita istilahnya kerja di zona nyaman, Pak ya. Tapi kan ini harus berusaha sendiri, mengupdate Satu Sehat, melihat informasi terbaru tentang apa yang disampaikan di Satu Sehat tersebut. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Nur Hidayat tadi, di SISJMK ada lagi fitur baru. Ya mungkin selama ini yang menanya kompetensinya itu bisa dilihat situ. Kapan waktu kompetensi itu dibuka? Nah, jadi seperti itu. Jadi kami prinsipnya Pak, kita di DPPTSP persyaratan ini bukan DPPTSP punya. Persyaratannya dari Kemenkes. Dari undang-undang disebutkan. Jadi kita ini semua persyaratan ini tidak DPPTSP Pak. Nah, seperti ini saya sampaikan. Ini kan langsung dari turunan undang-undang, bukan dari kami. Iya. Bukan dari persyaratan yang kita buat oleh DPPTSP. Nah itu yang perlu kita pahami, jangan nanti terkesan bahwa dinas perizinan mempersulit. Tidak. Nah, kenapa kadang-kadang kita tidak penuhi? Ini istilahnya, apalagi Serkom Pak ya. Di saat ada terjadi, maaf, malpraktek, dia Serkomnya tidak ada, tapi kita lakukan izin karena dia 5 tahun dia tidak pernah pegang pasien untuk menyuntik segala macam, terjadi hal-hal tidak inginkan. Itu yang kena siapa? Tetap kami yang keluarkan izin. Dinas ikut. Nah, kenapa dikeluarkan sedangkan dia tidak punya kompetensi untuk menyuntik pasien? Kan itu. Nah, jadi kita pahami seperti itu Pak. Jadi bukan kita maksud mau memperlambat atau mempersulit, tapi emang ya ini kan kalau kesehatan apalagi menyangkut yang nakes, yang pelayanan langsung dengan masyarakat, Ya, menyangkut berhadapan langsung dengan nyawa manusia. ya Pak ya. Nah, jadi ya bukan kita mempersulit. Baik, mungkin sahabat Caper. Mungkin satu hal lagi Pak, kita sampaikan bahwa kemarin itu ada yang SKP yang tidak tercukupi. Ya. Kan Kemenkes buka keran sedikit bahwa boleh diberikan SIP-nya sampai 31 Desember 2024. 31 Desember. Sampai 31 Desember. Itu dari bulan 9 Dengan syarat memenuhi Mbak. Enggak, SKP tidak tercukupi tadi kan yang perpanjangan. Nah, tapi dia di atas itu dia harus memenuhi. Karena izin dia diberikan sampai 31 Desember 2024. Jadi seiring waktu seperti Bu Rita katakan tadi kan sudah keluar tentang edaran pemenuhan SKP. Ini sudah jelas Pak. Jadi sesudah 2 Desember 2024 ya dia harus memenuhi sesuai dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Kalau enggak SIP-nya tidak bisa diperpanjang. SIP-nya tidak diperpanjang. Tidak, kalau SKP-nya tidak mencukupi. Ini yang penting Pak. Itu yang penting. Jadi pemahaman teman-teman di lapangan, kecukupan SKP bukan hanya dari pembelajaran. Tapi ada dari pelayanan dan dari pengabdian masyarakat. Tapi ranah yang paling besar itu adalah dari pelayanan. Seperti Bu Rita katakan tadi, kompetensi itu bisa dijaga dengan kegiatan yang kita lakukan. Kalau kita misalnya bawa mobil ya 5 tahun nggak bawa kan masih dipertanyakan lagi harus dia. Masih bisa nggak? Tapi kalau dia dalam 5 tahun itu dia tetap membawa sekian kilometer ya itulah yang dibuktikan. Kalau kita ya dibuktikan dengan bukti rekam mediknya. Malah sekarang kan di rumah sakit sudah ada namanya elektronik rekam medik. Dan itu juga terkoneksi dengan SIS-DMK. Jadi kedepannya kita sebenarnya nggak perlu menulis lagi. Kalau yang di rumah sakit yang setahu saya, tapi di puskesmas itu mungkin harus masih menulis manual Bu, kegiatannya. Tapi kalau yang di rumah sakit dia sudah bisa menulis kegiatan dia dan itu terkoneksi dengan SIS-DMK. Jadi di situ aja dilihat kalau dia tercukupi ya sudah tinggal diperpanjang, keluarlah dia barcode tercukupi itu. Dan itu yang dibawa ke dinas perizinan. Sebetulnya ini lebih memudahkan bagi teman-teman. Sebenarnya lebih memudahkan, cuma kan karena ini Pak ya, satu baru, yang kedua kan ada apa? Zona nyaman tadi Pak. Satu, dua zona nyaman, Bu. Yang ketiga gini kan apa namanya digitalisasi ini sama seperti media sosial. Kita bisa buka Facebook, TikTok, Instagram, tapi untuk SDMK Satu Sehat ini kadang-kadang emailnya aja pun kita nggak tahu passwordnya lagi dan segala macam, jadi susah. Tapi kalau di media sosial kan kalau nggak tahu lagi bisa buka lain Pak. Kalau SDMK ini kan nggak bisa. Satu nikah. Itu saya rasa Pak. Baik, luar biasa sekali
sahabat caper penjelasan dari narasumber kita hari ini ya. Sebelum kita, saya rasa sudah sangat jelas penjelasannya ya. Nah Bu, sebelum kita tutup ini ada kami sediakan jamu Bu. Ini Oh, produk iya, siap. dari teman sejawat kita Bu Nurul Mutuah, Oh herbal. iya. Ya, sehat itu nggak harus mahal, sehat itu murah bisa sehat. Ya siap. Ya. Mungkin bisa dicicipi dulu Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini sudah Sudah mendunia Pak ya? sudah ya Sudah mendunia sudah ya? keluar izin BPOM-nya Bu. Saya aja yang banyak minum kayaknya. Oh iya. Kami sudah sering. Nah, sebelum kita tutup, sahabat caper, kita minta closing statementnya sedikit, Bu Rita. Sedikit Pak, mungkin Oh, iya, baik. bisa kasih saran ke Bu Rita. Bisa nggak Bu kalau misalnya SIP itu dikeluarkan dalam bentuk soft copy dengan tanda tangan elektronik? Kita memang elektronik Pak. Siap, Alhamdulillah. Bu. Memang Terima kasih. sudah TTE sekarang. Karena mungkin punya lama, saya kemarin masih yang manual. Nah, kemarin itu ini kan program Si Cantik ini aplikasinya ini aplikasi dari Si Cantik ini kan Kominfo Pak. Ya. Jadi dia pernah trouble itu yang waktu data jebol data negara itu. Nah, itu kita keluarkan secara manual. Kenapa? Tidak mungkin kan tidak terhenti pelayanan. Kita keluarkan manual. Tapi selama ini selama saya di DPPDSP itu sudah tanda tangan elektronik. Pakai barcode ya. Pakai barcode. Terima kasih Bu. Jadi sudah mungkin Bapak nanti bisa, atau saya lupa bawa contohnya Pak. Tapi Bapak bisa nanti dilihat, diakses bisa sendiri. ditanyakan ini sudah pakai barcode, sudah TTI. Jadi saya tidak ada, tidak di kantor, tuh di mana-mana, asal berkasnya lengkap, dimanapun bisa. Langsung Tidak otomatis ya, Bu. terkendala dengan pelayanan lagi. Nah, sahabat caper, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Bu Rita ya, Ketua Kadis Dinas Perizinan, dan Bapak Nur Hidayat bidang OKK. Luar biasa sekali ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat caper dimanapun Anda berada. Nah, sebelum kita tutup Bu, sedikit closing statementnya tentang apa yang kita bicarakan pada hari ini. Mungkin ada beberapa hal. Yang pertama masalah persyaratan tadi Pak. Nah, jadi kalau emang yang baru mengurus itu tidak diminta SKP atau Serkom Tidak. selama dia masih baru lulus atau belum mencapai 5 tahun dia tidak bekerja. Tapi kalau di atas 5 tahun dia tidak bekerja itu diminta sertifikat kompetensi dia. Kemudian untuk perpanjangan SIP itu diminta SKP tadi. SKP tadi sesuai dengan ketentuannya berapa yang harus dipenuhi. Nah, jadi kita harapkan juga bahwa kepada yang mau mengurus perpanjangan itu diurus minimal 2 bulan sebelum itu berakhir. Izinnya Jangan berakhir. begitu Nah, tiba-tiba. jangan dadakan istilahnya. Kenapa? Kan ini pakai aplikasi, Pak. Di saat aplikasi ini mungkin tersendat atau ada masalah, trouble dia, itu kan terkendala izin. Dan kalau misalnya aplikasi itu tidak kami disampaikan bahwa ini bisa dikeluarkan manual, kami tidak berani melakukan secara manual. Tetap harus menunggu aplikasi itu bagus. Jadi jaringan aplikasi itu yang kadang-kadang bermasalah Pak. Jadi kita harapkan dalam waktu 2 bulan sebelum itu mati itu sudah diurus. Jadi ada waktu. Mungkin ada hal-hal yang harus dipenuhi juga nantinya. Jadi kita harapkan semua nakes namet seperti itu. Nah, kemudian satu lagi, jika ada kendala tentang perizinan itu bisa langsung ke kantor Pak. Langsung ke kantor. Nah, karena kadang-kadang maaf cakap kita bilang ada yang melalui orang lain Pak ya. Pakai calo Bu ya? Ya kita bahasa kasarnya jangan calo Pak, orang lain gitu. Orang lain. Jadi bahwa di saat kita sampaikan kepada yang datang itu dengan penyampaian yang datang ini kepada pemohon mungkin ada miskomunikasi sehingga yang kita sampaikan begini yang nyampainya lain gitu kan. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kami berharap juga ini kan sebagai kita mitra ya Pak ya, Iya, dengan betul. pemohon atau ini mitra. Jadi pemohon juga bisa menyampaikan keluhan-keluhannya kepada kami. Tapi untuk melanggar yang peraturan ini, ya kami juga mohon maaf karena kita juga Kalau terkait tidak dengan memenuhi itu. syarat, maka tidak memenuhi syarat, mungkin mohon maaf dengan segala bentuk keterbatasan kami tidak bisa kita keluarkan. Jadi tetap komunikasi, jangan nanti mendengar isu yang tidak benar dari pihak-pihak yang mungkin ada kepentingan itu tidak baik. Jadi kita harapkan terbuka. Dan sekarang kami juga ini ada survei Pak, survei integritas. Nah, jadi survei integritas itu untuk semua nakes namet yang mengurus izin itu diminta survei dan kita sudah share di media sosial kita bahwa ini barcode-nya tolong diisi. Karena itu penilaian juga
kepada pemerintah, khususnya di PPTSP. Nah, jadi kadang-kadang maaf cakap, ini kan yang datang 1 orang, dia bawa SIP 10 orang. Jadi yang punya nggak tahu. Waktu dihubungi oleh tim surveyor dari itu online Pak, surveinya nggak melalui kita, memang diminta secara acak dari data yang kita input. Nah, makanya saya bilang data kami itu misalnya nomor HP Bapak. Yes. Kan nomor HP Bapak yang sebutkan di permohonan SIP itu udah ada nomor HP-nya. Itu yang di WA oleh tim survei SPI itu. Jadi tolong kalau emang ada yang minta survei seperti itu ya diisi. Karena itu nanti untuk kompetensi kami juga. Nah, karena itu survei dari integritas malah ada dari KPK dulu menanyakan bahwa kita ada minta imbalan enggak atau segala macam. Jadi sebaiknya masing-masing sejawat ini mengurus sendiri sebaiknya, Bu. Sebaiknya seperti itu. Kalaupun tidak mengurus sendiri tidak sempat, tapi dia tahu bahwa nomor HP dia itu sudah terdata di sistem kami dan itu terkoneksi dengan semua akses yang dibuka. Nah, jadi si cantik ini Pak nanti kan bisa dikontrol juga oleh Kominfo bahwa ini ada nomor HP sini dihubungi untuk ditanya, pasti survei ditanya ini apa dipersulit izinnya atau tidak semacam. Dan mohon disampaikan ya seperti apa adanya. Nah, tidak ada dalam tanda kutip lain kan, memang kalau tidak ada ya tidak ada. Kalau ada mungkin bisa disampaikan ke kami. Nah, karena kita kan bisa jadi oknum atau apa nanti bukan nih. Tapi secara prinsip kita tidak ada imbalan apapun. Itu yang perlu disampaikan Pak. Baik, terima kasih Bu Rita. Ya sama-sama. Pak Nur, sedikit closing statementnya. Oke, mungkin sedikit dari saya, seperti yang saya katakan tadi, kita harapkan kepada teman-teman untuk lebih proaktif dalam mempersiapkan segala persyaratan untuk perizinan ini. Jadi jangan ada lagi istilahnya mengurus melalui orang lain dan lain sebagainya. Dan itu mungkin bisa merugikan individu itu. Terus yang pertama, yang kedua perlu dipahami bahwa regulasi ini yang mengeluarkan adalah pemerintah. Jadi kalau dulu kita punya peran dari organisasi profesi untuk mengeluarkan rekomendasi sehingga kita bisa memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Kalau sekarang kita mungkin memang harus ke Departemen Kesehatan. Itu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Bu Rita dan Pak Nur atas waktunya sudah berhadir memberikan pencerahan bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup Bu Rita, Pak Nur, kita teriakkan sekali jargon dari Caper Podcast. Kalau nanti saya bilang Caper Podcast, Ibu sama Bapak lihat kamera bilang, oh mama luar biasa ya. Caper Podcast. Oh mama luar biasa. Baik, sahabat Caper, tidak terasa selesai sudah pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan satu keberkahan dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang sudah luar biasa meluangkan waktunya. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama Di sore hari lelah pulang kerja masih menyempatkan waktu, dan terima kasih juga Bapak Nur sudah lelah bekerja tapi sempat-sempatnya hadir di Caper Podcast dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Salam Caper Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.